Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hermisa dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nita. Perkenalkan, nama saya Risma. Di sini kami akan melanjutkan presentasi bab 3 yang ketiga, yaitu penelitian produk. Langsung saja. Ini cek pengendalian mutu. Jadi pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. ISO 9000 mendefinisikan pengendalian mutu sebagai bagian dari manajemen kualitas yang fokus pada pemenuhan standar kualitas suatu produk. Pendekatan pengendalian mutu ditekankan pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, elemen-elemen produksi seperti pengendalian, manajemen, pekerjaan, proses produksi, performa pekerjaan, dan kriteria integritas. Yang kedua, kompetensi produksi, misalnya pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kualifikasi pekerjaan. Yang ketiga, elemen guna seperti pengalaman, integritas, kebiasaan di dalam perusahaan, motivasi, semangat tim, dan hubungan kualitas. Yang keempat, pengendalian produksi meliputi inspeksi visual. Inspeksi visual dilakukan oleh pihak pengendalian mutu. Setelah menginspeksi, pengendalian mutu akan membuat daftar dan deskripsi mengenai cacat produk seperti retak dan goresan. Daftar tersebut lalu digunakan sebagai contoh produk yang tak lolos kualifikasi mutu. Di sini ada tujuan pengendalian mutu. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas dan merupakan upaya untuk meningkatkan dan menstabilkan proses produksi dan proses-proses lain yang terkait. Juga untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan isu-isu yang mengarah pada kecacatan di tempat pertama, yaitu pabrik. Untuk pekerjaan borongan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh instansi pemerintah, isu-isu pengendalian mutu adalah salah satu alasan utama yang menyebabkan kontrak kerja tidak diperbarui. Terus di sini ada pendekatan dalam pengendalian mutu. Yang nama pendekatannya itu statistical quality control atau SQC. Digunakan pertama kali pada tahun 1930-an. Pendekatan ini memakai metode statistik untuk mengendalikan mutu suatu produk. Terus ada total quality control atau TQC tahun 1996. Ini dipopulerkan oleh Armandi Kaldenbaum. Dia menuliskan konsep TQC dalam bentuk artikel di Harvard Business Review. Setelah itu, dia menulis buku dengan judul Total Quality Control. Dalam TQC, pengendalian mutu tidak hanya dilakukan pada produk, namun seluruh departemen dalam perusahaan. Terus ada Statistical Process Control atau SPC tahun 1960-an. Pendekatan ini menggunakan diagram kontrol untuk memonitor proses produksi dan umpan balik yang didapatkan oleh operator produksi atas suatu bentuk produksi. Company Wide Quality Control atau CWCC tahun 1968. Metode ini dijalankan di Jepang. Terus Total Quality Management ini pada tahun 1985. Pendekatan tersebut pertama kali diterapkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat
menggunakan sebagian teknik SCT untuk menghasilkan perbaikan secara terus-menerus di suatu perusahaan. Kemudian ada 6 sigma. Pada tahun 1986, pendekatan ini yang diterapkan di bidang kalibrasi sebagai bentuk quality control berkala alat-alat kesehatan dan keperawatan. Kalibrasi adalah proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat itu sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi bisa dilakukan dengan cara membandingkan suatu standar dengan standar nasional maupun internasional dan materi acuan bersertifikasi. Sesuai dengan aturan dari pemerintah, setiap peralatan kesehatan, terutama di sarana pelayanan, harus diuji dengan kalibrasi secara berkala oleh Balai Penguji Fasilitas Kesehatan. Setelah institusi penguji melakukan kalibrasi, setiap alat kesehatan yang memenuhi standar akan mendapatkan sertifikat dan tanda bahwa alat tersebut sudah layak pakai. Kalibrasi alat kesehatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalibrasi legal. Kalibrasi alat kesehatan yang dilakukan untuk keperluan legalitas perizinan dan akreditasi, serta dilakukan minimal setahun sekali oleh institusi pengujian kalibrasi terakreditasi (KAN) dilakukan secara nasional. Yang kedua, kalibrasi internal. Kalibrasi alat kesehatan yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tujuan uji fungsi performa alat, quality control, dan verifikasi hasil pengukuran yang dilakukan oleh teknisi vendor alat bersangkutan yang bersertifikasi. Yang B, kriteria peralatan kesehatan dan keperawatan yang wajib kalibrasi. Yang ke-1, belum memiliki sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasi. Yang kedua, masa berlaku sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasi telah habis. Yang ketiga, diketahui penunjukan hasil keluaran, kinerja atau perform atau keamanannya safety tidak sesuai lagi, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku. Yang keempat, telah mengalami perbaikan, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku. Yang kelima, telah dipindahkan bagi yang memerlukan instansi, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku. Yang keenam, atau jika Anda layak pakai pada alat kesehatan tersebut hilang ataupun rusak, sehingga tidak dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Yang keempat, pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan dan keperawatan. Dalam pelaksanaannya, kalibrasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai terukur dengan nilai yang diabadikan pada alat kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kalibrasi alat kesehatan adalah yang ke-1, pengukuran kondisi lingkungan. Yang kedua, pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi komponen alat kesehatan. Yang ketiga, pengukuran keselamatan kerja. Yang keempat, pengukuran kinerja sebelum dan setelah penyetelan atau pemberian faktor kalibrasi sehingga nilai yang terukur sesuai dengan nilai yang diabadikan pada bahan ukur. Ini adalah contoh peralatan kesehatan dan keperawatan yang wajib mendapatkan kalibrasi. Ada alat riset medik, unit anestesi, aspirator, baby inkubator, bedside monitor, blood bank, blood pressure monitor, blood warmer, dan lain-lain. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Rina Nurberdiana. Izin bertanya. Jadi, kesimpulan dari materi yang kalian paparkan itu apa? Jadi kesimpulannya kan waktu kemarin itu tentang pengujian produk. Nah sekarang lah pengendalian mutu. Jadi pengendalian mutu itu cara supaya si produk yang akan diproduksi itu tetap memiliki nilai kualitas yang baik
secara terus menerus. Jadi tidak setelah diuji tuh kualitasnya tuh harus dikontrol supaya tetap bagus, tidak ada yang cacat lagi seperti itu. Cukup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.